Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Alia dengan NIM A321240081 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di video kali ini saya akan membuat resume mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Oke, baik. Langsung saja kita ke materi, yaitu pembelajaran IPS dalam era globalisasi dan keberagaman budaya. Yang dimana globalisasi tidak bisa dihindari oleh negara manapun. Semua negara harus menyesuaikan diri dan melakukan perubahan. Sistem pendidikan ini perlu diperbaharui agar mampu mengantisipasi perubahan dan realitas global. Dan pembelajaran IPS harus menyiapkan siswa menghadapi masyarakat global yang beragam. Dan yang kedua ada kontradiksi antara globalisasi dan keberagaman budaya, yang dimana sekilas globalisasi dan keberagaman budaya tampak bertentangan, dan dimana globalisasi ini juga menekankan kesamaan manusia di seluruh dunia, baik kebutuhan maupun pola hidup. Namun, keberagaman budaya menunjukkan bahwa manusia tetap memiliki perbedaan unik sebagai pendukung kebudayaan masing-masing. Artinya, globalisasi menyatukan, tetapi keberagaman budaya tetap harus dihargai. Dan yang ketiga adalah fungsi pembelajaran IPS, yang dimana pembelajaran IPS ini memiliki peran penting, yaitu yang pertama ada mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami diri dan lingkungannya. Dan yang kedua ada menolong siswa memahami masyarakat global, menghargai perbedaan budaya, serta mengenal proses sosial. Dan yang ketiga ada memberikan pemahaman tentang pentingnya mempertimbangkan masa lalu dan masa kini dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat ada mengembangkan keterampilan menganalisasi dan memecahkan masalah sosial. Dan yang kelima ada membimbing siswa berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu pengajaran globalisasi dalam IPS. Pengajaran mengenai globalisasi sebaiknya memuat unsur menanamkan pengertian bahwa manusia memiliki perbedaan, tetapi tetap memiliki banyak persamaan sebagai sesama manusia. Membantu siswa berpikir kritis tentang masalah global dan mengembangkan keterampilan menganalisis informasi secara mendalam. Materi yang kelima yaitu harapan dari pembelajaran IPS. Diharapkan lahir generasi muda yang memahami keragaman budaya, bertanggung jawab, dan peduli terhadap masalah global. Siswa mampu berperan aktif dalam masyarakat dengan tingkat kematangan jiwa dan pendidikan yang baik. Pendidikan IPS ini diharapkan membantu menangani masalah sosial seperti ketimpangan, termasuk persoalan minoritas dalam budaya mayoritas. Materi ke-6 yaitu dimensi keterampilan utama di pembelajaran IPS. IPS bertujuan mengembangkan 4 dimensi keterampilan utama pada siswa, yang dimana yang pertama ada keterampilan meneliti, itu diperlukan untuk mengumpulkan dan mengelola data. Dan yang kedua ada keterampilan berpikir, fokus pada penguasaan bagian-bagian berpikir yang lebih khusus. Dan yang ketiga ada keterampilan partisipasi sosial, yaitu keahlian untuk berinteraksi, bekerja sama, dan bekerja dalam kelompok. Dan yang terakhir yaitu keterampilan komunikasi, yang dimana penting untuk mengungkapkan pemahaman dan perasaan secara jelas, efektif, dan kreatif, khususnya dalam inquiry sosial. Baik, materi yang ketujuh yaitu aktivitas keterampilan meneliti, yang dimana proses meneliti atau inquiry dalam IPS mencangkup langkah-langkah berikut. Bagian pertama ada mengidentifikasi dan mengungkapkan masalah atau isu. Selanjutnya mengumpulkan dan mengelola data. Yang ketiga ada menafsirkan data dan mengelola data. Dan yang keempat ada menilai bukti-bukti yang ditemukan. Selanjutnya ada menyimpulkan, menerapkan hasil temuan dalam konteks yang berbeda. Dan selanjutnya ada membuat pertimbangan nilai. Nah, materi selanjutnya yaitu aspek keterampilan berpikir yang dikembangkan, yaitu keterampilan berpikir yang perlu diasah mencakup mengkaji dan menelaah data secara kritis, merencanakan, merumuskan faktor sebab dan akibat.
dan memprediksi hasil atau menyarankan aksi perbuatan, curah pendapat, dan berspekulalis berspekulasi tentang masa depan, menanamkan berbagai solusi alternatif, mengajukan pendapat dari perspektif yang berbeda. Selanjutnya, materi selanjutnya ada keterampilan partisipasi sosial, yang dimana keterampilan ini diajarkan agar siswa mampu berinteraksi dan bekerja sama melalui kegiatan seperti yang pertama itu ada mengidentifikasi akibat dari perbuatan orang lain. Dan selanjutnya ada menunjukkan rasa hormat dan perhatian. Dan selanjutnya ada berbagi tugas dan bekerja efektif sebagai anggota kelompok. Selanjutnya ada menerima kritik dan saran. Dan selanjutnya ada menyesuaikan kemampuan dengan tugas yang harus diselesaikan. Dan materi yang terakhir yaitu pendidikan global, yang dimana pendidikan global ini adalah sarana agar siswa mengerti bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat dunia. Namun hal ini tidak berarti harus mengingkari dirinya sebagai warga dari seluruh bangsa. Sebaliknya, sebagai warga negara yang baik, ia harus menjadi warga dunia yang baik. Pendidikan global berupaya menerangkan lebih banyak persamaan daripada perbedaan yang dimiliki oleh berbagai bangsa. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.